Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dosen pembimbing Bapak dan juga nanti juga ada guru pamong Bapak, yaitu dosen pembimbing Bapak ini ada Putri dan guru pamong Bapak nanti juga ada Pak Ismail, seperti itu nak ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memperkenalkan dosen pembimbing Bapak kepada Ibu Tri. Saya persilahkan. Dipersilahkan, Bu. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Jamas. Selamat pagi anak-anak ya. Ibu. Ya. Gimana ya, tetap sehat ya, tetap semangat ya. Dukung ya Pak Jamal di dalam mengajar. Anak-anak harus aktif, bertanya, penuh motivasi, ya semangat lah pokoknya ya. Jadi nanti biar Pak Jamal nggak ngomong sendiri, tapi kalian juga ikut bertanya lah. Paling tidak ada istilah-istilah yang mungkin belum dipahami ya. Itu saja. Jadi ikut berpartisipasi di dalam proses pembelajaran ini. Itu aja dulu dari saya ya. Silakan Pak Jamal dilanjut. Terima kasih, Putri. Sama-sama. Baik, anak sekalian, kita mulai ya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku sekalian. Bagaimana kondisi kalian, kabar kalian pada siang kali ini? Yang Pak, baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya, sehat. Tetap jaga kesehatan dalam kondisi seperti saat ini ya, Nak ya. PPKM darurat, kalian tentu harus tetap menjaga ya. 5M harus diterapkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai sesi pembelajaran, Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memulai dengan sesi berdoa bersama ya. Baik anak sekalian, Bapak akan menayangkan untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sudah tampil di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tampil ya. Materi kita kali ini kita akan membahas bersama berkenaan dengan globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Sebelumnya Bapak ingin melakukan presensi ya, Nak ya, terkait dengan kehadiran kalian. Nah, ini Bapak sudah mengirimkan aplikasi di Google Form untuk link presensinya. Silakan kalian isi, tapi Bapak ingin mengkonfirmasi kehadiran kalian, Nak ya. Harap bagi yang namanya dipanggil Bapak jawab ya, Nak. Siti Aisyah. Hadir, Pak. Khairun Nisa. Hadir. Siva Zebian. Hadir. Belva. Hadir, Pak. Benita. Hanna. Hadir, Pak. Aisyah Utami. Nadia. Hadir, Pak. Naufal. Hadir, Pak. Latifa. Hadir, Pak. Anggra ini. Hadir, Pak. Oke ya, alhamdulillah sudah bergabung pada sesi kali ini. Baik anak-anak sekalian, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah materi pembelajaran ini yaitu diharapkan kalian
murid mampu mengidentifikasikan fenomena globalisasi dan karakteristiknya di masyarakat. Lalu yang kedua, mengklasifikasikan berbagai gejala globalisasi dan dampaknya terhadap komunitas lokal melalui contoh-contoh nyata dan mendiskusikannya dari sudut pandang pengetahuan sosiologi. Dan yang ketiga, merekomendasikan upaya mengatasi dampak negatif globalisasi serta sikap selektif masyarakat lokal melalui aktivitas presentasi kelompok. Baik anak-anak sekalian, nah ini ada gambar ya, ada gambar. Bapak persilahkan kepada kalian siapa yang mau memberikan analisanya terkait dengan gambar berikut. Saya Pak, Siti Aisyah izin memberikan pendapat. Silakan, Siti Aisyah. Itu ada seorang wanita kayaknya dari Indonesia, dia pakaian seperti adat, pakaian adat seperti dari suku Kalimantan. Dia juga bersanding dengan pria bule yang juga menggunakan pakaian adat. Lalu untuk gambar kedua itu ada seorang pedagang atau petani kayaknya. Itu sedang mencari informasi melalui laptop. Sekian pendapat saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda Siti Aisyah atas pendapatnya dan analisanya terkait dengan gambar ya. Tadi disampaikan bahwa ada gambar perempuan Indonesia bersanding dengan pria bule ya nak ya, dan menggunakan baju adat ini. Lalu juga ada gambar petani yang menggunakan laptop ya. Nah ini kira-kira kalau Bapak boleh bertanya nih, kira-kira kenapa bisa terjadi demikian ya? Ada yang bisa memberikan jawaban kira-kira? Apakah ada yang mau memberikan jawaban? Saya mau mencoba, Pak Khairunisa. Oke, ada Khairunisa ya. Silakan Khairunisa. Menurut saya, hal tersebut bisa terjadi karena kita saat ini hidup di zaman globalisasi. Kita bisa berinteraksi nggak cuma di dunia maya, nggak cuma di dunia nyata, tapi juga bisa di dunia maya melalui media sosial. Karena itulah, pada gambar satu, wanita tersebut bisa menikah dengan pria bule yang mungkin sebelumnya ia sudah kenal melalui media sosial. Lalu saat ini kita juga bisa mencari informasi di mana saja dan kapan saja melalui internet. Karena itu, pada gambar kedua, sang petani bisa memiliki pengetahuan yang luas dalam hal pertanian karena ia bisa mencari tahu melalui Google. Itu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya ya, Ananda. Jadi tadi disampaikan bahwa inilah memang era globalisasi ya, nak ya. Tidak ada lagi sekat-sekat pembatas seperti itu ya antar negara, sehingga kita bisa lihat dalam realitasnya itu seorang Indonesia bisa menikah dengan berbeda warga negara dengan orang bule seperti itu ya. Lalu juga kita bisa lihat petani pun ternyata sudah tidak gaptek lagi gitu ya, bisa mengoperasikan komputer. Nah, itulah memang kehidupan realitas kita saat ini seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya lagi terkait dengan ini? Saya mau tanya tentang ini. Sekarang kan kita lagi pembelajaran jarak jauh ya, Pak. Ya, betul, Siti Aisyah. Gimana Nah, sih? yang kita lakukan ini tuh masuk globalisasi di bidang pendidikan, bukan sih? Baik, terima kasih pertanyaannya Siti Aisyah. Jadi berkenaan dengan PJJ anak ya. PJJ itu juga berarti termasuk globalisasi di bidang teknologi karena kita bisa menggunakan Zoom meeting ya. Kita bisa belajar dari mana saja, dari kapan saja. Lalu juga kita bisa mengambil berbagai sumber pembelajaran dari mana saja. Nah, itu ya. Jadi itu kemudahan melalui globalisasi. Jadi PJJ termasuk contoh dari globalisasi. Nah, berarti kita perlu mengetahui apa sih definisi dari globalisasi itu, ya? Apa sih definisi globalisasi? Baik, ini Bapak tampilkan. Bapak persilakan, silakan dari kalian siapa, apakah ada yang mau membacakan terkait dengan definisi globalisasi ini?
Saya mau coba baca, Pak. Silakan, Siva Zebian ya. Ya, definisi globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari dua kata, yaitu global atau globe, yakni menduniai. Isasi yaitu proses, globalisasi itu proses mendunia. Definisi globalisasi menurut ahli. Menurut Anthony Giddens, globalisasi yaitu suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia yang kemudian berkembang menjadi modernitas global. Baik, terima kasih atas tadi sudah dibacakan oleh Siva Zabian ya, terkait dengan definisi globalisasi. Ada hal yang mungkin masih belum jelas, Siva? Ya, Pak, saya mau nanya. Apa yang dimaksud radikalisasi sama universalisasi itu, Pak? Oh, oke, baik. Ada istilah yang miskonsepsi ya, seperti itu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ananda Siva Zebian terkait dengan globalisasi ya, nah, bahwa berasal dari kata global dan isasi. Global itu berasal dari kata globe, bola tiruan dunia ya, sehingga globalisasi itulah proses yang mendunia. Di sini ada istilah yang tadi kurang bisa dipahami oleh Ananda Siva, yaitu radikalisasi dan universalisasi. Bahwa radikalisasi itu kan berasal dari kata radikal ya nak ya, totalitas, keras gitu ya. Sedangkan universalisasi itu universal, bersifat umum dan menyeluruh. Nah, makna di sini bahwa globalisasi itu mampu menciptakan suatu perubahan yang besar menuju kehidupan yang modern. Nah, itu proses radikalisasinya. Lalu universalisasinya yaitu bahwa globalisasi itu memberikan dampak di berbagai lini kehidupan manusia, baik itu dari segi sosial, dari segi politik, budaya, ekonomi, pendidikan, begitu ya. Nah, sehingga akhirnya katanya Jiden itu akhirnya menimbulkan modernitas global, yaitu kehidupan manusia dunia yang modern. Nah, seperti itu nak ya untuk definisi dari globalisasi, dan tadi ditanyakan terkait dengan istilah radikalisasi dan universalisasi. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya karakteristik dari globalisasi. Bapak persilakan, siapa dari kalian yang mungkin mau membacakan? Saya, Pak, mau baca. Silakan. Karakteristik globalisasi. 1. Internasionalisasi adalah hubungan antar negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. 2. Liberalisasi adalah pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara. 3. Westernisasi adalah rekam hidup model budaya Barat atau Amerika. 4. Deteritorialisasi adalah perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan, tempat, dan jarak berubah. Terima kasih Ananda Belva ya, tadi sudah membacakan terkait dengan karakteristik. Bapak memberikan penguatan bahwa memang globalisasi itu memiliki ciri-ciri meningkatnya hubungan antar negara ya nak ya. Terjadi perdagangan internasional, investasi gitu ya. Dan itu semua bisa terjadi karena perubahan geografis, sekat-sekat pembatas seperti tidak ada lagi. Sehingga akhirnya apa? Izin keluar masuk suatu negara menjadi mudah, ya. Dan juga globalisasi itu memberikan pengaruh budaya-budaya asing itu dengan mudah masuk ke suatu negara, mempengaruhi masyarakatnya. Nah, itu yang disebut dengan westernisasi ya, budaya barat ya. Nah, itu semua menjadi ciri dari globalisasi. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Ananda Belva ya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, ini Bapak sajikan beberapa gambar terkait dengan gejala-gejala globalisasi. Silakan, siapa di antara kalian yang mungkin akan memberikan pendapatnya, pengamatannya, analisanya terkait dengan gambar berikut? Pak, saya mau memberi pendapat. Silakan. Dengan Ananda siapa ini? Benita, Pak. Oke, Benita. Silakan, Benita. Kalau menurut saya, gambar pertama itu gejala globalisasi yang ada di bidang iptek. Seperti saat ini, kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Lalu dalam komunikasi saat ini kita sudah menggunakan
menggunakan telepon pintar atau smartphone melalui berbagai aplikasi media sosial. Gambar kedua itu gejala globalisasi di bidang ekonomi, berupa perdagangan internasional yang ditandai adanya berbagai macam produk global yang menyebar ke seluruh dunia. Gambar ketiga itu adalah gejala globalisasi budaya, yaitu seperti kunjungan turis asing dari negara lain. Dan selain itu, kita bisa mempelajari budaya dari negara lain dengan mudah. Yang terakhir, gambar keempat itu gejala globalisasi di bidang politik. Misalnya kerjasama antar internasional untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sekian pendapat saya, Pak. Baik, terima kasih analisanya Ananda Benita. Luar biasa ya, tadi Bapak dengarkan terkait dengan analisa gambar yang ada di layar berkenaan dengan gejala-gejala globalisasi ya. Mungkin kalian mudah memberikan analisanya karena memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya Bapak berikan penguatan terkait dengan gambar 1 tadi disampaikan, ini gejala di dunia iptek, globalisasi terhadap iptek. Lalu juga di gambar kedua, bahwa globalisasi itu juga mempengaruhi kehidupan ekonomi ya, terjadi perdagangan internasional, produk-produk global ya, bisa tersebar di berbagai negara. Lalu juga di bidang budaya, orang bisa dengan mudah ya mempelajari berbagai budaya asing ya di suatu negara. Di sini di gambar 3 ada gambar turis yang memainkan angklung ya Nak ya. Dan di gambar 4 ini adalah gambar tadi disampaikan oleh Ananda, yaitu kerjasama internasional dalam bidang politik ya mungkin ya ini ya, yaitu untuk mewujudkan kehidupan manusia dunia, masyarakat dunia yang harmonis dan modern gitu ya, dan sejahtera. Baik, terima kasih Ananda terkait dengan analisanya. Kita lanjutkan ya Nak. Nah ini dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Tentu kita perlu mempelajari, membahas definisi dari komunitas itu sendiri. Silakan siapa di antara kalian yang ingin membacakan apa sih definisi dari komunitas itu? Saya mau, Pak. Hana Nabila. Silakan Ananda Hana ya. Ya, Pak. Dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Definisi komunitas. Menurut Mark Iver, community atau komunitas diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Baik, terima kasih Ananda Hana. Tadi sudah disampaikan ya definisi komunitas. Bapak hanya memberikan penguatan menggunakan gambar ya yang tersaji di situ, bahwa di situ ada gambar komunitas ya, ibu-ibu pengrajin begitu Nak ya, pengrajin budaya, di mana di situ mereka adalah komunitas dari suatu masyarakat yang melestarikan budaya mereka. Nah ini menarik ini, bagaimana kira-kira dampak globalisasi terhadap mereka, seperti itu Nak ya. Kita akan pelajari bersama. Nah ini Bapak sajikan menggunakan beberapa gambar ya. Silakan dari kalian, siapa yang bisa menyampaikan analisanya atau pendapatnya terkait dengan gambar yang Bapak sajikan ini? Saya, Pak, mau. Silakan. Siti Aisyah. Dengan Ananda siapa nih? Siti Aisyah, Pak. Siti Aisyah. Oke, silakan Siti Aisyah. Gambar pertama itu masyarakat kayaknya melakukan pindahan ke kota untuk mencari pekerjaan. Terus gambar kedua itu perbedaan kehidupan masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh sama yang tinggal di apartemen. Terus yang ketiga itu ada kayaknya tentang bahaya asap gitu, asap pabrik yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Terus yang keempat itu tentang segerombolan anak pang ya Pak. Aku sebenarnya kayak gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih analisanya Ananda Siti Aisyah ya. Nah, ini tadi sudah bagus analisanya terkait dengan dampak dari globalisasi terhadap perubahan komunitas ya. Bapak memberikan penguatan di situ bahwa masyarakat memandang globalisasi itu akhirnya mereka berbondong-bondong ke perkotaan ya Nak ya.
Mereka melakukan perpindahan yang disebut dengan urbanisasi, seperti yang ada di gambar 1, tapi kenyataannya tidak semua masyarakat bisa beradaptasi. Bagi yang bisa berkompetisi, maka mereka hidup di apartemen, tapi bagi yang tidak, maka mereka tinggal di pemukiman kumuh. Nah, itu kan di gambar 2 ya, terjadi ketimpangan ya, Nak ya. Lalu juga terjadi dampaknya adalah pencemaran lingkungan. Pabrik-pabrik begitu ya, mempengaruhi kehidupan di perkotaan seperti itu ya, pencemaran lingkungan. Lalu juga globalisasi itu menyebabkan pengaruh budaya asing masuk ke suatu negara, lalu ditiru. Nah, makanya di gambar 4 itu yang tadi disampaikan oleh Ananda Siti Aisyah, akhirnya apa? Mereka meniru pola-pola perilaku tersebut, Western ya, seperti gerombolan anak-anak punk seperti yang ada di gambar 4 seperti itu ya. Baik, terima kasih tadi analisanya untuk dampak-dampak globalisasi di masyarakat. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh komunitas tersebut gitu nah ya? Yang harus dilakukan adalah yaitu mengembangkan sikap-sikap yang selektif, arif dan bijaksana menyikapi globalisasi. Jadi harus memilah-milih ya, melakukan filterisasi terhadap pengaruh-pengaruh dari globalisasi itu sendiri agar masyarakat itu bisa mendapatkan dampak yang positif sekaligus juga bisa menghindari dampak-dampak negatif dari globalisasi. Jadi perlu dikembangkan sikap-sikap selektif ya, Nak. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan aktivitas kelompok. Jadi setelah kalian membahas bersama materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal ini, silakan kalian membentuk 3 kelompok ya, dengan masing-masing kelompok ada tugas baya. Lalu selanjutnya silakan kalian amati video pembelajaran. Nantinya Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Kemudian kalian lakukan diskusi kelompok ya mengenai dampak globalisasi. Baik itu dalam aspek sosial, nanti dibagi-bagi ya. Misalnya kelompok 1 terhadap aspek sosial, kelompok 2 terhadap aspek pendidikan, kelompok 3 terhadap aspek ekonomi. Lalu yang ketiga, sajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk media presentasi kreatif dan menarik. Kemudian kumpulkan ke Google Form. Presentasi kelompok dilakukan secara bergantian, kemudian diberikan tanggapan. Di akhir, nanti hasil media presentasi terbaik akan dipublikasikan ke media sosial YouTube, yaitu channel Sociology Club. Nah, ini Bapak khusus buatkan ya, Nak ya, untuk karya-karya terbaik. Nah, silakan nanti kalian bisa berpartisipasi, bisa memberikan like dan komentarnya di situ ya. Ini aktivitas ini sebenarnya sudah ada di LKPD yang Bapak bagikan. Nah, ini Bapak menyampaikan langsung kepada kalian di sesi aktivitas kelompok ini begitu nah ya. Sebelumnya, mari kita amati video pembelajaran berikut ini. Psikologis masyarakat.
Oke, anak sekalian, terima kasih kalian sudah melakukan pengamatan terkait dengan video pembelajaran yang tadi sudah Bapak sajikan melalui tayangan tadi ya. Selanjutnya silakan kalian melakukan aktivitas diskusi kelompok sebagaimana yang tadi sudah Bapak tentukan ya. Bapak persilahkan kepada kalian untuk melakukan diskusi kelompok, membuat presentasi yang menarik, dan silahkan nantinya dikirimkan ke Google Form. Sambil Bapak juga akan memantau pergerakan kalian di Google Form. Seperti itu ya. Silahkan. Baik, di kelompok 1 itu kan ada siapa ya? Nadia ya. Halo Nadia. Mana? Ya, Pak. Ya, Nadia ya. Jadi silakan didiskusikan ya Nadia ya. Tema tentang kalian mencari tema dampak dari globalisasi berdasarkan aspek sosial. Silakan kalian diskusikan ya. Kalau ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan, Bapak persilakan. Lalu di kelompok 2 itu ada Anggraini ya. Mana Anggraini suaranya? Iya, Pak. Ya, silakan Anggraini ya, diskusikan dengan teman-temannya. Untuk kelompok 2, kalian ambil tema tentang dampak globalisasi dalam bidang pendidikan. Nah, silakan diskusikan, bila mana ada hal-hal yang ditanyakan, Bapak persilakan untuk bertanya ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan melalui Google Form. Kemudian kelompok 3 ada Siti Aisyah. Perwakilan Siti Aisyah ya. Iya, Pak. Ya, silakan ya Siti Aisyah ya, diskusikan terkait dengan temanya. Kalian tentang tema globalisasi dan dampaknya terhadap ekonomi. Silakan didiskusikan seperti apa dan sajikan melalui presentasi yang menarik. Bapak juga sambil akan memantau pergerakan kalian melalui Google Form ya, Nak ya. Jadi memang globalisasi ini kan memang sesuatu hal yang menarik ya, karena mempengaruhi berbagai lini kehidupan manusia, mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat. Nah, ini jadi tentu menarik kalau kita lihat bagaimana dampaknya dalam kehidupan masyarakat, baik itu dari segi sosialnya, pendidikannya, ekonominya, gitu ya. Nah, ini Bapak sudah lihat tugas kalian sudah masuk ya di Google Form. Nanti secara bergantian ya, Nak ya. Kalian bisa melakukan presentasi kelompok. Baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini Bapak sarankan nantinya setiap kelompok bisa saling berbagi peran ya, Nak ya. Ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi presenternya, ada yang menjadi mungkin nanti penanya kepada kelompok yang lain. Jadi nanti kita sistemnya bersilangan ya, Nak. Misalnya kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3, kelompok 3 bertanya pada kelompok 1. Nah, nanti. Lalu juga di setiap kelompok itu silakan ada yang berperan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Dengan harapan nantinya semua dari kalian ikut berpartisipasi dalam aktivitas presentasi kelompok ini. Gitu ya, Nak ya. Silakan kalian diskusikan pembagian peran tersebut ketika aktivitas presentasi kelompok nanti akan kita mulai. Kalau sudah siap, kita bisa memulai ya. Kelompok 1 bisa mempersiapkan siapa yang akan menjadi moderatornya, siapa yang akan menjadi presenternya, dan nanti siapa yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, Bapak akan buka ini hasil dari diskusi kelompok 1. Nah, sebelumnya
sebelum ke sana ya, Bapak jelaskan dulu. Ini ada hal yang perlu Bapak sampaikan, bahwa nanti ada tabel aktivitas presentasi kelompok. Silakan nanti bisa dituliskan, dicatat ya nak ya. Ini sebenarnya sudah ada juga di LKPD. Kalian bisa tuliskan, misalnya dari kelompok 2, apa pertanyaannya, kelompok 3, apa pertanyaannya. Silakan dicatat seperti itu nak ya. Ya, sehingga nanti bisa kalian kumpulkan ke Bapak melalui LKPD yang sudah kalian pegang masing-masing seperti itu. Oke, silakan kelompok 1 ya. Bapak persilakan siapa yang akan memimpin jalannya presentasi. Silakan kelompok 1. Siapa yang akan memimpin jalannya presentasi? Yang menjadi moderatornya? Dari kelompok 1 ini ada Nadia, ada Naufal, ada Latifa, ada Neisha. Siapa nih yang mau menjadi moderator? Bapak persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Neisha ya, silakan. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nova, Latifa, dan Nadia akan mempresentasikan tema tentang dampak pandemi global dari dampak pandemi global dari aspek sosial. 1. Himbauan untuk social distancing, yaitu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul dan bergotong royong. Persebaran informasi semakin cepat hingga masyarakat rawan terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya atau kabar hoaks. Sikap yang bisa dikembangkan ialah yang pertama, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, bersosialisasi melalui media sosial, serta saling memberi support. Yang kedua, bijaksana dalam berinteraksi melalui media sosial antara fakta dengan kabar bohong ya atau hoax. Tidak terpancing oleh ujaran. Selanjutnya saya persilahkan bagi kelompok 2 atau 3 bila mana ada tanggapan atau pertanyaan. Saya izin nanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Dalam kondisi saat ini, menurut kalian apakah penerapan social distancing efektif menanggulangi dampak pandemi global? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Belva, dari kelompok 2. Selanjutnya silahkan yang akan menjawab dari kelompok 1. Oke, saya akan mencoba menjawab. Menurut kami, pandemi global mengharuskan kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Karena untuk menghambat persebaran virus COVID-19, penerapan social distancing harus ditaati dengan disiplin. Namun, kita tetap perlu saling peduli dengan berinteraksi melalui media sosial. Saling memberi support agar senantiasa sehat. Terima kasih atas jawabannya, Latifa. Demikian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya nak ya. Oke. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Jadi tadi sudah dipresentasikan ya nak untuk presentasi dari kelompok 1 yang mengangkat tema tentang dampak pandemi global ya, berkenaan dengan aspek sosial. Tadi juga sudah ada yang bertanya terkait dengan bagaimana social distancing ya. Lalu juga tadi dijawab oleh perwakilan dari kelompok 1 berkenaan dengan ya kita harus tetap mematuhi gitu ya aturan dari social distancing itu. Untuk kepedulian itu bisa kita berikan melalui media sosial. Kita tetap harus peduli begitu nah ya.
Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Siap-siap ya untuk kelompok 2. Bapak harus ngambil dulu di ininya ya, Nak ya. Karena ini kan melalui Google Form yang kalian kumpulkan. Nah, ini harus Bapak cek dulu di Google Form-nya. Nah, ini ya hasil karya dari kelompok 2 ya, betul ya? Ya, Pak. Silakan, siapa kelompok 2 yang akan memimpin presentasi tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nugra Hadi, Hairunisa, dan Belva akan mempresentasikan tema tentang dampak pandemi global dari aspek pendidikan. Kepada perwakilan kelompok 2, dipersilakan untuk presentasi. Ya. Jadi dampak pandemi global dari aspek pendidikan yaitu 1, himbauan untuk work from home menyebabkan aktivitas belajar mengajar dilaksanakan secara virtual. Pembelajaran daring rawan terkendala jaringan internet, ketersediaan perangkat, hingga kesiapan pembelajaran digital. 2, interaksi pada pembelajaran daring terjadi secara sekunder sehingga sulit terwujud ikatan emosional guru dengan murid dan antar murid, sehingga rawan mengalami kejenuhan. Sikap yang bisa dikembangkan. 1, memastikan terkoneksi internet, memanfaatkan kuota belajar dari pemerintah, serta mengoptimalkan berbagai aplikasi belajar yang disediakan oleh pemerintah, seperti rumah belajar, guru berbagi, dan lain-lain. 2, intensitas interaksi antara guru dengan murid harus ditingkatkan. Motivasi kepada murid senantiasa diberikan, menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, serta mengoptimalkan kelompok belajar. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya persilakan bagi kelompok 1 atau 3, bila mana ada tanggapan atau pertanyaan. Saya pengen bertanya. Oke, Siva ya. Silakan Siva. Ya, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 2. Sudah setahun lebih kita menerapkan pembelajaran jarak jauh. Menurut kalian bagaimana cara agar PJJ ini efektif dilaksanakan di era global ini? Terima kasih atas pertanyaan Syifa dari kelompok 3. Selanjutnya silakan yang akan menjawab dari kelompok 2. Saya akan mencoba menjawab. Menurut kami, pembelajaran jarak jauh membuat kita bisa belajar melalui dunia maya. Selain memanfaatkan waktu belajar pada jam pelajaran, murid juga bisa mengoptimalkan layanan belajar dari pemerintah seperti aplikasi rumah belajar. Murid juga bisa dengan mudah mengakses berbagai sumber belajar untuk menambah wawasan, sehingga dengan demikian pembelajaran jarak jauh menjadi lebih berkualitas. Terima kasih atas jawaban dari Hairunisa dan kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Oke. Bagus ya, tadi Bapak perhatikan mengangkat tema tentang bagaimana dampak dari globalisasi itu sendiri dari aspek pendidikan tadi, Nak ya. Seperti itu. Oke, analisa yang bagus. Bapak lanjutkan untuk aktivitas presentasi kita ini. Bapak akan ambil dulu di Google Form-nya untuk yang kelompok 3 ya. Nah, ini Bapak sudah ambil di Google Form. Silakan kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Aisyah, terus ada Hana, Binita, Syifa, dan Aisyah Utami. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan dengan tema tentang dampak pandemi global dari aspek ekonomi. Kepada perwakilan dari kelompok 3, dipersilakan. Dampak pandemi global dari aspek ekonomi. Yang pertama, sebagai akibat dari kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat,
menyebabkan banyak pekerja dirumahkan, bahkan terjadi PHK, sehingga masalah pengangguran dan kemiskinan meningkat. Yang kedua, pada masyarakat menengah ke atas, tingkat konsumerisme meningkat melalui pemanfaatan aplikasi belanja online, sehingga potret ketimpangan semakin terlihat jelas. Sikap yang bisa dikembangkan, yang pertama, meningkatkan kreativitas dan membuka usaha baru melalui home industry. Yang kedua, menghindari sikap konsumtif dan berempati dengan memberi bantuan kepada sesama yang terdampak kebijakan pemotongan gaji atau terkena PHK. Oke, makasih Hana. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 1 atau 2 yang mau ditanyain, boleh. Saya mau bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 3. Dalam kondisi ekonomi saat ini yang serba sulit, bagaimana caranya untuk tetap bisa bertahan menghadapi pandemi global? Makasih Nisha atas pertanyaannya. Boleh dari kelompok 3, silakan menjawab. Saya mau izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, pandemi global ini menyebabkan banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK. Oleh karena itu, perlu adanya kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, seperti misalnya kerajinan tangan atau home industry. Lalu bagi yang berkecukupan harus memiliki rasa empati kepada sesama yang membutuhkan bantuan. Makasih Binika. Segitu dulu presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Kita beri apresiasi kepada kelompok 3 ya. Oke. Biasa presentasinya. Kelompok 3 mengangkat tema tentang efek dari pandemi global dari segi ekonomi ya, Nak ya. Bagus sekali tadi disampaikan bahwa di era seperti sekarang ini tentu kita juga harus meningkatkan kepedulian dengan cara tidak bersikap konsumtif, tidak boros, dan harus peduli terhadap sesama. Dan juga meningkatkan kreativitas ya. Tadi juga Bapak perhatikan tuh dari presentasinya tuh bagus itu, bahwa harus meningkatkan kreativitas, home industry itu perlu ditingkatkan begitu Nak ya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah sesi presentasi diakhiri dengan kelompok 3. Bapak perhatikan sesi presentasi pada kesempatan kali ini sudah menyeluruh, partisipatif seperti itu ya. Semua dari kalian berkontribusi, baik itu ada yang menjadi presenter, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi penanya, ada juga yang menjawab. Nah, itu Bapak perhatikan bagus ya, partisipatif, dan semua dari kalian Bapak perhatikan ingin terlibat dalam proses presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, lalu juga sesi presentasi, Bapak persilakan kepada kalian, mungkin dari kalian ada yang masih mengalami miskonsepsi, atau ada hal-hal yang masih ingin kalian tanyakan terkait dengan materi yang sudah kita bahas ini. Bapak persilakan, apakah ada yang masih mau bertanya atau mengalami miskonsepsi? Saya mau nanya. Oke, ada Aisyah ya. Silakan Aisyah. Jadi kan kita udah belajar kalau globalisasi itu menjadi cara untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern juga. Namun, gimana sih caranya agar kita nggak ninggalin budaya bangsa? Karena generasi muda kayak kita sekarang lebih suka ke budaya barat gitu, Pak. Makasih, mohon jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Aisyah Utami. Ada hal-hal yang mungkin kita perlu bahas begitu ya. Tadi bagus pertanyaan dari Aisyah.
Karena memang globalisasi itu memang globalisasi merupakan suatu jalan ya nak ya untuk menjadi negara yang modern karena memang menawarkan kemajuan teknologi begitu ya. Namun juga salah satu hal juga yang menjadi pengaruh dari globalisasi yaitu budaya barat. Ya, budaya-budaya asing itu bisa dengan mudah tuh tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Apalagi masyarakat era seperti sekarang ya kan. Apa namanya? Sangat senang sekali mengakses informasi melalui teknologi. Juga meniru pola-pola gaya hidup ala barat. Nah, itu akhirnya yang menyebabkan mereka itu, beberapa di antara mereka itu akhirnya Western, ya, bersikap ke barat-baratan. Lalu apa? Bagaimana solusinya? Tadi yang ditanyakan oleh Ananda Aisyah, ya kan? Berarti kita perlu mengembangkan sikap selektif, bijaksana dalam memilah-milih budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus melakukan filterisasi, nah, ya, filterisasi, sehingga kita bisa terhindar dari dampak-dampak negatif dari globalisasi itu sendiri, seperti itu. Lalu juga kita bisa melakukan revitalisasi budaya. Harapannya apa? Generasi muda, generasi milenial utamanya ya, mungkin seangkatan kalian gitu ya, tertarik untuk melestarikan budaya lokal. Nah, dengan demikian itu akan tercipta suatu sikap selektif. Karena kenapa demikian? Karena era globalisasi itu adalah suatu keniscayaan. Tidak bisa kita hindari. Seperti sekarang ya kan, tidak bisa kita hindari. Era persebaran informasi luar biasa cepat. Tapi yang perlu kita lakukan apa? Sikap selektif, sikap bijaksana dalam memilah-milih informasi sehingga tidak sampai melunturkan jati diri bangsa. Seperti itu nak ya. Nah, tadi bagus pertanyaan dari Aisyah Utami ya. Apa namanya terkait dengan mungkin hal-hal yang masih miskonsepsi terkait dengan materi yang sedang kita bahas gitu nah ya. Nah, kita kembali ke materi. Kita sambungkan kepada refleksi ya, nak ya. Jadi sebagaimana harapannya adalah bahwa melalui pembelajaran materi yang sudah kita bahas ini, mudah-mudahan kalian, kita semua bisa menumbuhkan sikap-sikap positif yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita ya, menyikapi era globalisasi ini. Salah satunya apa? Melalui sikap kearifan lokal. Nah, ini harus dikembangkan nih, nak ya. Harus kita kembangkan kearifan lokal. Kebetulan ini juga materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan soal pilihan ganda ya, melalui aplikasi Quizizz. Nah, ini silakan kalian siapkan untuk aplikasi Quizizz kalian. Bapak akan membagikan kodenya ya, nak ya. Bapak akan bagikan kodenya. Silakan siapkan Quizizz kalian, anak. Oke. Sudah muncul di kalian? Nah, itu kodenya, nak, ya. Silakan bisa bergabung di Quizizz-nya. Sebelum Bapak akan start. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah bergabung. Silakan bergabung di Quizizz. Kodenya ada 133967. Oke, sudah bergabung semua ya? Bapak akan start, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan baik. Ini soalnya Bapak ambil berbasis HOTS ya, untuk mengukur pengetahuan kalian. Silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini Bapak lihat sudah ada pergerakan-pergerakan dari kalian. Kerjakan dengan baik ya.
baca soalnya dengan seksama, dengan teliti, karena soalnya itu membutuhkan beberapa analisa ya. Sehingga tentu harapan Bapak bisa mengembangkan, bisa mengembangkan kemampuan analisa kalian. Oke, sudah hampir mau selesai ya, Nak ya. Silakan untuk segera menyelesaikan. Ini sudah ada beberapa Bapak perhatikan, hampir semuanya selesai gitu ya. Bapak juga mengamati di aplikasinya. Baik, anak-anak sekalian, kalian sambil bisa menyelesaikan untuk kuisisnya ya, karena memang waktu juga sudah hampir selesai pembelajaran kita. Tidak apa-apa, kalian lanjutkan. Tadi Bapak perhatikan juga sudah hampir semuanya selesai, tapi berhubung waktu yang juga memang sudah hampir selesai, seperti itu. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelumnya Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Bersiap. Sebelum akhir pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Nanti hasilnya kalian bisa lihat ya di Quizizz. Nanti juga Bapak akan publikasikan di Google Classroom seperti itu ya nilainya. Baik, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalian bisa menyalakan live Zoom ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum Bu Tri dan Pak Ismail. Waalaikumsalam Pak Jamal, selamat siang. Selamat siang Pak, mohon maaf tadinya saya sebenarnya ingin memperkenalkan Pak Ismail di awal, jadinya hanya Bu Tri tadi Pak yang diperkenalkan begitu Pak. Mohon maaf Pak, gitu Pak. Tidak apa-apa Pak Jamal karena tadi masih nyantel di kelas sebelah nanti tadi. Mohon maaf Pak. Tidak apa-apa. Bu Triwati. Oke, kalau Bu Triwati belum on, Pak Jamal mungkin sedikit catatan saja sih, catatan baik Pak Jamal. Saya kurang lengkap mengikutinya karena tadi terlambat masuknya ya karena ada di kelas sebelahnya tadi. Cuma tadi terkendala video kok saya nggak dengar suaranya Pak ya. Pak anak-anak juga Pak, cuma saya saja ya pas video tadi. Oh, itu di tidak ini tidak. Kemudian mohon maaf. Iya, pas video tadi saya tidak dengar suara. Saya tidak dengar suaranya, cuma di saya saja apa juga di yang lain gitu. Itu kan kalau terjadi seperti itu memang agak kurang nyaman ya Pak ya kalau nggak ada keluar suaranya ya. Oh, iya. Nah, terus kemudian yang berikut. Tapi kalau untuk gambarnya keluar nggak Pak? Kalau gambarnya keluar, cuma suaranya aja kecil, suaranya kecil. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa.
Terus berikutnya untuk produk diskusi juga sudah ada variasi ya, tidak hanya PPT biasa tapi dalam bentuk poster yang menarik itu. Dan tadi diskusinya saya komentarnya secara prosesnya aja karena secara substansi saya harus mengikuti dari awal. Ya, Pak. Secara proses sudah ada perubahan ya Pak, sudah diberikan kendalinya kepada siswa, kemudian siswa mengendalikan lalu lintas perdiskusian itu meskipun dalam masih taraf yang sederhana, tapi tidak masalah. Yang penting anak-anak terus berlatih untuk ke sana. Tadi tanya jawabnya juga sudah ada saling tanya jawab gitu ya. Gitu Pak Jamal, jadi ada proses yang bagus, ada progres yang bagus Pak Jamal, terus saja ditingkatkan, termasuk editing video panjenengan yang 15 menit itu kemarin juga bagus Pak, bagus sekali ya. Itu Pak Jamal, catatan saya, catatan positif, terus ditingkatkan, terus dimaksimalkan Pak Jamal yang sudah bagus. Nanti lubang-lubang kecil yang masih ada terus ditutup sehingga nanti akan semakin perfect tampilan Pak Jamal ke depannya nanti, terutama di PP yang ketiga nanti Pak Jamal. Itu saja Pak Jamal, catatan dari saya, tidak banyak catatan yang positif Pak Jamal. Terima kasih Pak Ismail. Ini juga saya sebenarnya mencoba menerapkan dari yang saran dari Pak Ismail ya, kan kemarin itu ketika aktivitas presentasi itu silakan kendalikan, berikan kepada murid. Makanya saya skenariokan anak-anak itu ada yang jadi moderator, ada yang presenter, ada yang jadi penanya, penjawab, sehingga semuanya ikut terlibat dan merasa memiliki presentasi seperti itu Pak. Jadi terima kasih Pak Ismail untuk sarannya. Ini juga bisa saya terapkan di sekolah sebenarnya. Terima kasih Pak. Iya, gitu ya Pak. Terus termasuk tadi di akhir-akhir diskusi Pak Jamal memberikan penguatan terhadap konsep-konsep itu sehingga anak-anak mendapatkan konsep yang betul, konsep yang lengkap gitu. Jadi meskipun saya mengatakan berikan porsi yang banyak untuk anak-anak berbicara, tapi kita pun tidak haram untuk berbicara gitu. Artinya kalau memang konsep perlu kita kuatkan, perlu kita tambahkan ya kita kuatkan di sana. Jadi jangan sampai saran saya untuk kita mengurangi bicara itu kemudian kita menjadi gamang untuk menguatkan konsep-konsep yang kita berikan pada siswa. Demikian Pak Jamal, sekaligus saya izin live ya. Saya masih ada satu kelas lagi di kelas sebelah. Itu Pak Jamal, sukses selalu Pak Jamal. Semangat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tri. Assalamualaikum Bu Tri. Assalamualaikum Bu Tri. Baik, terima kasih Bu Tri atas mudah-mudahan bisa memberikan masukan dan saran kepada saya sehingga saya bisa lebih bagus lagi dalam menampilkan pembelajaran, dalam membawakan pembelajaran anak-anak biar lebih aktif lagi dan saya lebih profesional lagi dalam mengajar seperti itu dan mendidik. Terima kasih Pak Ismail dan Bu Tri. Saya mungkin akhiri sesi PPL kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.